Nomor 5 Browning High Power, Belgia AS. Pistol yang sedang dikerjakan John Browning ketika dia meninggal terkenal karena penggunaannya oleh Poros dan sekutu. Setelah kematian Browning, pengembangan pistol berhasil diselesaikan oleh Diedon Saiff pada akhir tahun 1930-an. Saat pecahnya perang, high power sebagian besar diproduksi di Belgia dan Amerika Serikat. Tidak seperti M1911 Browning sebelumnya, itu dilengkapi dengan 9 mm dan menampilkan majalah 13 putaran. Setelah diduduki oleh Jerman pada tahun 1940, pabrik Fabrique Nationale Belgia memproduksi senjata tersebut untuk militer Jerman. Contoh dari pabrik itu memiliki tanda inspeksi dan penerimaan Jerman, dan senjata ini digunakan secara luas oleh unit Waffen SS dan penerjun payung. Itu juga merupakan senjata pilihan perwira Inggris, terutama mereka yang bertugas di resimen penerjun payung, yang menganggapnya lebih efektif daripada revolver Webley mereka yang sudah tua. Browning High Power juga kemudian menjadi salah satu pistol militer yang paling banyak digunakan setelah Perang Dunia II. Sejak diperkenalkan pada tahun 1935, pistol tersebut telah digunakan di seluruh dunia, dan desas-desus mengatakan bahwa diktator Irak Saddam Hussein diketahui membawa satu. Nomor 4 Walther PP dan PPK, Jerman. Nama Walther PPK mungkin terdengar asing, karena itu adalah pistol yang digunakan oleh mata-mata fiksi James Bond. Tapi pistol itu sudah ada sebelum novel Ian Fleming, dan tentu saja filmnya. Walther PP tidak berarti pocket pistol, seperti yang kadang-kadang disebut, melainkan Police Pistole, seperti dalam Police Pistol, sedangkan PPK adalah Police Pistole Kriminal Model, yang berarti model detektif pistol polisi, ketika dikeluarkan untuk detektif berpakaian preman. Perlu juga dicatat bahwa meskipun senjata itu digunakan oleh pejabat Nazi Jerman, PP pertama kali dirilis pada tahun 1929 dan PPK pada tahun 1931, bertahun-tahun sebelum pemerintahan Nazi berkuasa. Kedua versi dikreditkan sebagai pistol semi-otomatis aksi ganda pertama yang benar-benar sukses di dunia, dan karenanya aksi tersebut disalin secara luas, digunakan di kemudian hari Walther P38. Pistol digunakan selama perang, terutama dibawa oleh petugas. Adolf Hitler menggunakan PPK untuk bunuh diri. Kedua versi tetap digunakan setelah perang, dan mereka telah melihat banyak perbaikan. PPKE adalah versi terbaru, dan mulai diproduksi pada tahun 2000. Itu masih dibawa oleh 007 di film terbaru. Nomor 3 Walther P38, Jerman. Walther P38 pertama kali memasuki tes pada tahun 1938, ketika diterima sebagai pengganti Luger P08, tetapi tidak memasuki produksi luas sampai tahun 1939. Awalnya dimaksudkan untuk sepenuhnya menggantikan pistol lama pada tahun 1942, tetapi produksi masa perang tidak pernah mencapai penuh. Kapasitas P38 mengandalkan kartrid parabellum 9x19 mm standar dan terbukti, tetapi versi lain diproduksi dalam 7.65x22 mm dan bahkan 22 long rifle, sedangkan versi eksperimental 45 ACP dan 38 Super juga dibuat dalam jumlah yang sangat terbatas. Awalnya pistol itu dilengkapi dengan gagang kenari, tetapi saat perang berlanjut, itu diganti dengan bakelit, cikal bakal plastik. Mungkin karena reputasi Luger, Walther P38 biasanya diabaikan oleh pemburu souvenir Amerika, dan bahkan oleh kolektor senjata selama bertahun-tahun. Namun, pistol itu menjadi lebih populer di kalangan kolektor saat ini. Itu juga tetap dalam pelayanan dengan unit polisi Jerman, membuktikan bahwa P38 adalah penerus Luger yang andal dan layak. Nomor 2 T-33, USSR. Pada tahun 1920-an, setelah berakhirnya Perang Saudara Rusia, Tentara Merah Uni Soviet ingin mengganti revolver Nagant M1895 yang sudah tua dan usang. Selama pertengahan hingga akhir 1920-an,
Sejumlah desain pistol dipertimbangkan, dan pemenangnya adalah TT-33, Tula Tokarev, yang dirancang oleh pembuat senjata Rusia Fedor Tokarev. Ini akan menjadi pistol layanan utama untuk Uni Soviet, tetap digunakan selama Perang Dunia II dan seterusnya. Itu kemudian diadopsi oleh banyak negara lain di bawah lisensi. Tentara Merah sebelumnya mengandalkan banyak pistol asing, terutama Broomhandle, Mauser C96 yang menjadi dasar senjata pilihan Han Solo di Star Wars. Kartrid 7,63 mm senjata itu terbukti andal. Seiring dengan desain pistol Amerika, itu berfungsi sebagai inspirasi untuk senjata api Soviet yang baru. Fedor Tokarev mencatat popularitas amunisi 7.63x 25 mm yang digunakan oleh C96 ketika dia merancang TT-33, pistol sungsang pendek yang dioperasikan mundur dan terkunci. Desain pistol selanjutnya memanggil sistem tautan ayun John Browning, dan secara bebas meminjam dari pistol Colt M1911. Nomor 1 Colt M1911A1 AS. Sering dikenal hanya sebagai 45, M1911 sebenarnya adalah peninggalan dari Perang Dunia Pertama. Pistol semi-otomatis aksi tunggal ini diberi makan majalah dan dioperasikan mundur. Seperti dicatat oleh monikernya yang sekarang terkenal, ia menembakkan kartrid 45 ACP. Dirancang oleh pembuat senjata yang produktif John M. Browning, itu adalah lengan samping standar Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dari tahun 1911 hingga 1985. Ini sebenarnya masih digunakan oleh beberapa pasukan AS hingga saat ini. Sekitar 2,7 juta M1911, termasuk variasi M1911A1 yang lebih baru, diproduksi sepanjang dinas militer AS yang panjang. Produksi era Perang Dunia II melebihi 1,9 juta unit, dengan versi yang diproduksi oleh beberapa perusahaan termasuk Remington Rand, Colt, Itachi Gun Company, Union Switch dan Signal, dan bahkan Singer. Perlu dicatat bahwa begitu banyak M1911A1 diproduksi selama Perang Dunia II sehingga pemerintah tidak pernah memesan pistol baru, sebaliknya mengandalkan persediaan suku cadang yang ada pada tahun-tahun setelah perang. Tidak ada yang mengalahkan klasik.